Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 2124 1010 2031. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum SQL dengan perintah where dan fungsi agregat. Pada soal pertama, yaitu di poin A, yaitu adalah untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil menggunakan query where. Maka lanjut ke bagi admin. Di sini untuk query-nya sendiri, kita pertama memanggil semua data yang ada pada tabel customer. Kemudian untuk sortirnya sendiri atau kondisinya sendiri, kita menggunakan where, di mana where sendiri ini mengambil dari country-nya berdasarkan country-nya yang berasal dari Brazil. Kita run. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah semua data customer yang ada pada tabel customer, yang dimana country-nya adalah Brazil. Jadi country yang selain Brazil tidak akan ditampilkan. Lanjut ke soal ke-7. Di sini kita disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita lanjut ke bagi admin. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita memanggil semua data yang ada dalam produk dengan ketentuan produk discontinue sama dengan 1. Berarti menandakan produk tersebut sudah tidak dilanjutkan produksinya. Kita run. Maka produk yang sudah discontinue akan ditampilkan, tapi produk yang sebaliknya tidak akan ditampilkan di dalam data tersebut. Lanjut. Nah, di soal ke-8 kita disuruh menampilkan beberapa kolom, yaitu ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan, dengan ketentuan data tersebut berasal dari luar Kanada. Perusahaan dari alamat yang berasal dari luar Kanada. Pertama kita memanggil semua kolom yang ditentukan, yaitu ID, nama supplier, kemudian alamat lengkap. Nah, alamat lengkap itu terdiri dari address, city, dan country. Kemudian disimpan dalam kolom alamat lengkap. Kemudian kita memberikan kondisinya, yaitu kan tadi kondisinya berasal dari luar Kanada, berarti country berdasarkan country yang tidak sama dengan Kanada. Berarti data yang berasal dari Kanada tidak ditampilkan, namun yang selain Kanada akan ditampilkan. Lanjut ke poin B. Di poin B yaitu query wildcard, dan left. Wildcard dan left. Di sini pada soal ke-6 kita disuruh untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kemudian lanjut ke bagi admin. Nah, di sini kita pertama menggunakan query select bintang from suppliers. Jadi kita akan memanggil semua data suppliers dengan ketentuan lower company name berdasarkan company name. Jadi tabel company name yang akan kita tuju, yang kita target dengan kata-kata dengan company name yang mengandung kata-kata LTD, baik di akhir ataupun di awal kalimat. Kita running. Maka company name yang memiliki kata LTD, baik itu LT besar ataupun LTD besar, itu akan ditampilkan datanya. Lanjut ke soal ke-7. Di sini kita disuruh menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya. Jadi kita mengambil kalau di first name kita mengambil F-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Jadi F ini yang lebih kecil dari L-nya gitu. Kita lanjut ke bagi admin. Di sini kita sama seperti percobaan sebelumnya, kita memanggil semua data. Kemudian untuk kondisinya kita mengambil left karena kita butuh eh, yang di paling kiri dari kalimat, yaitu kayak C ataupun A di C gitu. Kemudian kita mengambil huruf kiri pertama dari first name dan juga last name. Kemudian kita menggunakan operator kurang dari, di mana first name kurang dari last name. Kita tampilkan.
Nah, maka first name yang lebih kecil kayak F kan lebih kecil dari A karena A lebih awal, dan juga L dan J dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita disuruh menampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontaknya sama. Nah, untuk ini operasinya sama seperti soal ketujuh, tapi di sini kita tidak menggunakan kurang dari, tapi kita menggunakan sama dengan karena kita butuh yang sama. Maka kita untuk operasinya sama menggunakan left, tapi yang membedakan adalah tanda kurang dari dan sama dengan. Kita running. Nah, untuk yang sama sendiri ternyata ada satu, yaitu M dan M. Kemudian kita lanjut ke poin C, yaitu query where dengan kolom bertipe tanggal. Di sini pada soal keempat, kita disuruh menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 bulan 12 tahun 92. Jadi kita akan menampilkan semua data pada employees dulu dengan kondisi masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita mengambil semua data terlebih dahulu, kemudian kita seleksi dengan kondisi di mana tahun masuknya lebih dari tanggal 10 bulan 12 dan tahun 1992. Maka yang ditambahkan ada 6 tabel yang sesuai dengan kondisi hire date lebih dari tanggal 10 bulan 12 tahun 92. Kita lihat di sendiri. Di sini untuk 92 sendiri sudah gak ada karena pada tahun 92 sendiri tidak ada yang kurang dari tanggal tersebut. Tidak ada yang lebih dari tanggal tersebut. Kita lanjut ke soal kelima. Di sini kita akan menampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, untuk mendapatkan perbandingan ini kita harus melakukan selisih, ya dimana kita mengurangin tanggal pengiriman dikurangin dengan waktu pemesanan. Kita lanjut ke query-nya. Kita pertama select all from orders, atau kita menampilkan semua data dari orders berdasarkan tanggal pengiriman dikurangi dengan tanggal pemesanan, kemudian kita bandingkan dengan operator lebih dari 10 hari. Maka yang ditampilkan ada kurang lebih 142 item. Jadi untuk 142 item sendiri ini berarti pengirimannya tuh antara pembelian dan pengirimannya tidak lebih dari 10 hari. Lanjut. Di sini kita masuk ke poin D, yaitu query or. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 4 dulu. Kita disuruh menampilkan produk yang discontinue ataupun yang stoknya nol. Jadi ada dua kondisi. Jadi apabila kedua kondisinya di sini untuk kedua kondisi ini akan ditampilkan semua. Jadi kondisi yang discontinue itu ditampilkan dan kondisi yang stoknya nol juga ditampilkan meskipun produk tersebut tidak discontinue. Maksudnya tuh masih berlanjut untuk produksinya. Kita lanjut ke pgadmin. Nah, di sini pertama sama seperti yang sebelumnya. Untuk kondisinya, kita memberikan discontinue itu sama dengan 1, berarti produk tersebut tidak dilanjutkan atau discontinue. Kemudian unit in stock itu sama dengan 0. Kita lihat. Nah, ini stoknya 0. Kita running. Maka di sini akan ditampilkan yang discontinue dan juga ada yang tidak discontinue, tapi dengan ketentuan unit in stocknya adalah 0. Lanjut. Pada soal kelima, di sini kita menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 dan juga kita akan menampilkan stok yang lebih dari 100. Stok produk yang lebih dari 100. Maka akan dua kondisi yang akan ditampilkan.
periode level kurang dari 10 akan ditampilkan, dan juga selain itu unit in stock-nya yang lebih dari 100 juga akan ditampilkan meskipun order levelnya lebih dari 10. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu menampilkan nama, masa kerja, dan juga usia dengan berdasarkan usia itu sudah lebih dari usia masa bekerjanya lebih dari 35 tahun, usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun, ataupun usianya lebih dari 60 tahun. Usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi usia employee yang bekerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Karena di sini menandakan sama-sama 35 dan 60, jadi kita ubah untuk usia employee yang bekerja menjadi masa pekerja employee itu lebih dari 35 tahun supaya data yang ditampilkan tuh berbeda. Kalau kita menggunakan usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun dan usia yang lebih dari 60 tahun, itu kan sama dengan satu kondisi. Jadi kita melakukan percobaan yang berbeda saja, yaitu dengan masa kerja lebih dari 35 tahun dan usianya lebih dari 60 tahun supaya mendapat perbandingan yang berbeda. Karena itu akan mendapatkan output yang sama kalau kita menggunakan yang itu. Pertama kita panggil dulu kolom-kolomnya, kemudian kita melakukan sortir atau berdasarkan pertama gini masa kerjanya, kemudian kita melakukan operator pembanding. Setelah kondisi ini sudah dideklarasikan, kita memberikan operasi pembanding. Kemudian kita deklarasikan kondisi berikutnya, yaitu usianya lebih dari 60 tahun. Maka yang ditampilkan adalah masa kerjanya yang umur bekerjanya yang lebih dari 60, dan untuk masa kerjanya yang lebih dari 35 tidak ada. Jadi yang ditampilkan cuma kondisi yang 60 saja. Namun, apabila kita menggunakan yang seperti sebelumnya, kita cukup mengganti ini, kita copy, ini kita gantikan dengan untuk mendapat usia. Kita tampilkan. Maka untuk yang ditampilkan sendiri adalah umur kerja dari 35 kalau ada sampai umur 60. Kalau kita run, kita lihat dengan memanggil semua data terlebih dahulu. Di sini tidak ada pekerja yang memiliki umur 35 tahun dan juga tidak memiliki pekerja yang memiliki masa kerja 35 tahun atau lebih dari 35 tahun. Maka yang ditampilkan hanya satu data yang ada di atau kondisi yang terakhir yang cuma yang dijalankan. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke di sini soal ketujuh. Soal ketujuh kita menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma menggunakan query in. Kita lanjut ke admin. Di sini akan menampilkan semua data dari employees berdasarkan city ataupun kota, dan kotanya itu eh, yang ada di London, Seattle ataupun Tacoma. Maka yang akan tampil itu hanya ketiga data tersebut atau yang disortir berdasarkan city yang berdasarkan tiga kota yang sudah disebutkan. Di sini city-nya yaitu Seattle, London, Tacoma. Tacoma itu nggak ada, jadi
Untuk Tacoma tidak akan ditampilkan karena tidak ada datanya. Lanjut ke poin E. Di sini operator AND. Itu kita lanjut ke soal kelima. Yaitu kita akan menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 96. Kemudian harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu ordersnya itu harus 25 Desember, lebih dari atau setelah 25 Desember ini, kemudian dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, kita lanjut ke query-nya. Nah, di sini kita harus memberikan kondisi di mana order tersebut dilakukan setelah tanggal 25 bulan 12 tahun 96, dan juga kondisinya yang harus dipenuhi adalah si PD hari pengiriman dikurangin hari pemesanan, yaitu berarti lama yang akan dikirim setelah order yaitu kurang dari 20 hari. Nah, yang akan ditampilkan adalah data yang memenuhi dua kondisi yang dijabarkan. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Kita akan menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi kita menampilkan semua produk yang sudah discontinue tapi masih ada produknya. Jadi pertama kita deklarasikan kondisi discontinue itu, kemudian deklarasikan kondisi unitnya unitnya tuh masih ada. Kita coba running. Maka ternyata masih ada 6 produk yang barangnya masih ada tapi sudah tidak diproduksi lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kita lanjut ke query-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai genap, kita menggunakan modulus, yang dimana yang kita modulus itu adalah produk ID. Jadi untuk ID genap seperti 2 akan dibagi dengan angka 2. Kemudian ketika hasilnya pembagian tersebut sama dengan 0, maka data tersebut adalah genap. Maka akan ditampilkan data tersebut. Kemudian kita memberikan kondisi lagi. Setelah kondisi ini terpenuhi, kita memenuhi juga unit price-nya itu harus lebih dari 5, harganya harus lebih dari $5. Maka kondisi tersebut akan ditampilkan. Nah, jadi di sini ID genap akan ditampilkan semua. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Dan juga unit price-nya itu tidak ada yang kurang dari $5. Karena harus terpenuhi semua kondisinya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita menampilkan produk yang rentang harganya itu $5 sampai $10. Jadi kita menggunakan query between. Nah, di sini kita memanggil semua data di produk dengan kondisi harganya tersebut berada di rentan atau di antara, karena kita menggunakan between, di antara 5 dan 10. Jadi itu berarti ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk di slide itu tidak akan ditampilkan. Nah, unit inverse-nya akan ditampilkan 6, 10, kalau ada 5 akan ditampilkan 5, dan gitu seterusnya. Kita lanjut ke poin F, itu penggabungan AND dan OR. Kita lanjut ke soal nomor 4, kita disuruh menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Berarti kita sudah mendapatkan satu kondisi, yaitu order yang terjadi setelah 25 Desember 96. Kemudian kita mendapatkan perintah yang harus kita menggunakan query AND dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi kita menggunakan between karena kita mendapatkan rentang waktu 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Lanjut ke query-nya. Ini kita menggunakan pertama, kita mendapatkan kondisi lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 96.
Kemudian yang harus dipenuhi juga adalah kondisi ini, yaitu tanggal dikirim dari setelah pemesanan tuh harus berada di 20 hari ataupun 30 hari sampai 30 hari. Maka data yang sesuai dengan kondisi tersebut akan ditampilkan. Nah, di sini akan ditampilkan semua, yaitu order date lebih dari tanggal 25/96. Ternyata itu tidak ada yang tahun 96 sendiri, jadi diloncat ke tahun berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 5. Di sini akan menampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Nah, di sini kita menggunakan OR. Jadi dikirim ke Brazil atau dikirim ke Italia. Kemudian yang harus lagi itu pada tanggal 25 Desember sampai jadi 1 tahun rentangnya. Kita menggunakan between. Kita lanjut ke query-nya. Nah, di sini pertama untuk tanggalnya sendiri kan ada tenggang 1 tahun, yaitu 25/96 sampai 19/97. Jadi kita menggunakan kondisinya tersebut menggunakan between karena butuh data di antara keduanya tersebut. Kemudian ada lagi yang harus dipenuhi, yaitu satu kesatuan OR. Jadi kita menutup kurung untuk mendeklarasikan bahwa hal tersebut keduanya harus terpenuhi. Sebentar. Nah, di sini. Jadi yang akan dipanggil itu adalah data yang berada untuk si date-nya sendiri yang berada di antara tanggal 25 tahun 96 ataupun 9 sampai 97. Kemudian untuk country-nya sendiri itu ada dua ntar, ada Brazil dan Italia. Sebentar. Nah, di sini akan dipanggil semua. Sifat date-nya yaitu paling minimal yaitu tanggal 25/96. Kemudian maksimalnya sendiri itu tanggal 25/97. Maka karena tidak ada yang pas 25 jadi sampai 23. Kemudian untuk country-nya sendiri itu akan ada di Brazil sama Italia. Nah, dan bukan yang ada dua. Jadi ini seperti sortir. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita menampilkan employee yang berasal dari Seattle ataupun New York. Jadi kita menggunakan OR. Kemudian kita menggunakan N karena membutuhkan usia yang rentang usianya itu 50 sampai 60. Jadi menggunakan between. Kita lanjut ke query-nya. Pertama, untuk kondisi pertama kita butuh yang berasal dari Seattle ataupun berasal dari New York. Kemudian kita menggunakan operator OR. Sebentar. Kita menggunakan tampilkan employee di Seattle atau New York yang berusia. Berarti kita menggunakan N. Ini salah. N dan usianya kita mendapatkan mencari usianya dari cara mengekstrak tahun dari query age yang dimana mengurangi tahun sekarang dengan tahun tanggal lahirnya. Kemudian nilai tersebut kita menggunakan mensortir dengan between 50 sampai 60. Kita panggil. Bentar. Seattle atau New York. Sepertinya tidak ada. Kita coba ganti OR dulu. Kita lihat tahunnya terlebih dahulu. Coba kita panggil tahunnya. Bayar date. Kita panggil. Select. Terus kita panggil tanggal lahirnya. Kemudian kita simpan sebagai tanggal umur. From.
Inggris. Di sini untuk rentan 50 sampai 60 ternyata ada. Kemudian yang kita panggil lagi tambah city-nya. Di sini untuk rentang tersebut tidak ada. Kita lihat lagi, tampilkan employees dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Kita lihat lagi untuk Seattle sendiri itu kan karena kita mempunyai employee sebanyak 9. Di sini diketahui Seattle, ya, ternyata ada yang berasal dari Seattle itu dengan umur 64. Jadi kita melebihi dari ini, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Jadi untuk rentan 50 sampai 60 tuh ada dari London, London, terus Kirkland, cuma itu. Jadi untuk apabila kita menggunakan bentar, menggunakan nilai yang ini, yaitu kita menampilkan employees dari Seattle atau New York. Jadi ini adalah kondisi yang berusia berarti N 50 sampai 60 tahun. Maka itu tidak akan menampilkan apa-apa karena tidak ada data yang cocok. Tidak ada data yang cocok. Tapi kalau kita membutuhkan salah satu terpenuhi, kita membutuhkan seumpamanya kita mencari employee kita yang berasal dari kota Seattle ataupun New York, ataupun kita mencari employees kita yang dengan umur di antara 50 sampai 60, maka data tersebut akan ditampilkan. Nah, di sini yang akan ditampilkan yaitu yang berasal dari Seattle ataupun berasal dari yang lain sama berdasarkan yang di Seattle ataupun New York dan ataupun juga mempunyai umur di rentan umur 50 sampai 60. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.